Perkenalkan, nama saya Muhammad dengan NPM 23100202124. Di sini saya akan menjelaskan apa itu proses pengolahan kata pada teknologi sistem informasi. Mari kita lihat bagaimana teknologi sistem informasi memproses kata-kata dalam bahasa manusia dan mengapa itu sangat penting. Definisi pengolahan kata. Definisi pengolahan kata terbagi menjadi 3, yaitu proses, sifat, dan bagian-bagian. 1. Proses. Menerjemahkan bahasa manusia menjadi bahasa mesin sehingga dapat diproses oleh komputer. Kenapa bahasa kita harus terjemahkan ke bahasa mesin? Karena bahasa kita itu berbeda dengan bahasa yang dipahami oleh mesin itu sendiri. 2. Sifat. Sifat memerlukan pemahaman tentang gramatika, semiotik, dan konteks. Bagi yang belum tahu gramatika itu bisa disebut juga dengan tata bahasa. 2. Semiotik. Semiotik itu mempelajari makna kata, frasa kalimat, dan potongan wacana yang lebih besar. Konteks di sini merujuk pada kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami karakteristik suatu situasi atau lingkungan yang mempengaruhi interpretasi makna atau pemahaman informasi. 3. Bagian-bagian. Bagian-bagiannya terbagi menjadi dekonisasi, pembersihan teks, dan streaming, dan lemitisasi. Kita lanjut. Pentingnya pengolahan kata dalam sistem informasi. 1. Mempermudah pencarian. Menghasilkan hasil pencarian yang lebih relevan dan akurat. 2. AI dan machine learning. Memungkinkan mesin untuk belajar memahami input bahasa manusia. Kita sebagai manusia, kita akan dipahami oleh AI tersebut. 3. Chatbot dan customer service. Meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan terhadap pelanggan. 3. Speak to text. Mengubah ucapan manusia menjadi teks secara otomatis. Seperti di Google kan ada fitur bisa menggunakan suara kita untuk menulis. Lanjut. Teknik-teknik pengolahan kata. Teknik-tekniknya ini terbagi menjadi 4, yaitu tokenisasi, pembersihan teks, streaming, lematisasi. Nah, apa itu tokenisasi? Tokenisasi adalah pembagian teks menjadi token atau frasa. 2. Pembersihan teks. Pembersihan teks itu menghilangkan karakter atau kata-kata yang tidak relevan. 3. Streaming. Mengubah kata-kata menjadi kata dasar agar kata-kata dengan akar kata yang dapat dikenali. Lematisasi. Melakukan analisis morfologi untuk mengubah kata-kata menjadi kata dasar yang sebenarnya. Ya, lanjut. Aplikasi pengolahan kata dalam sistem informasi. 1. Pemrosesan bahasa alami (NLP). Memungkinkan komputer untuk memahami bahasa manusia dan menjawab pertanyaan. 2. Sistem pengenalan suara. Memungkinkan komputer untuk mengenali ucapan manusia dan menghasilkan teks. Sistem deteksi spam. Mendeteksi pesan-pesan spam dengan mengidentifikasi kata-kata kunci yang sering digunakan dalam pesan spam. 4. Sistem pesan instan dengan prediksi teks.
Memprediksi kata atau frasa berikutnya yang akan ditulis dalam percakapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tantangan dalam pengolahan kata pada sistem informasi. Ya pasti ada tantangannya. Di sini ada 4 tantangan dalam pengolahan kata pada sistem informasi. 1. Multibahasa. Apa itu multibahasa? Saya akan menjelaskannya secara rinci. Ambiguitas kata, skala data, pemrosesan real time. Semoga kalian bisa memahaminya. 1. Multibahasa. Multibahasa merupakan suatu tindakan menggunakan banyak bahasa oleh individu atau masyarakat. Multibahasa menjadi salah satu fenomena sosial yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan keterbukaan budaya yang saat ini terjadi. 2. Ambiguitas. Ambiguitas bentuk frasa atau kalimat yang bermakna ganda atau mendua arti yang terjadi akibat dari penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Skala kata. Ya, skala data itu mengacu pada rentang atau tingkat pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data. Terdapat 4 jenis skala data utama. 1. Skala nominal. Ini adalah jenis skala yang digunakan untuk mengkategorikan data tanpa urutan atau peringkat tertentu. Contoh, skala nominal adalah warna, jenis kelamin, atau jenis kendaraan. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu skala ordinal. Skala ini mengatur data dalam urutan atau peringkat, tetapi perbedaan antara nilai-nilai tidak memiliki makna yang jelas. Contoh, skala ordinal adalah peringkat keputusan pelanggan, kelas sosial, dan tingkat pendidikan. 3. Skala interval. Skala interval memiliki urutan berbeda antara nilai-nilainya, memiliki makna matematis, dan memiliki titik nol arbitrer. Namun nol dalam skala interval bukanlah nol mutlak. Contoh skala interval adalah suhu dalam Celsius atau Fahrenheit. 4. Skala rasio. Skala rasio adalah skala yang memiliki semua sifat yang dimiliki oleh skala interval, tetapi juga memiliki nol mutlak, yang berarti bahwa nol dalam skala ini adalah nol yang sebenarnya. Contohnya, skala rasio tinggi adalah berat badan dan pendapatan. Pemahaman skala data ini penting dalam statik analisis data karena metode analisis yang tepat tergantung pada jenis data yang digunakan. Lanjut. Apa itu pemrosesan real time? Sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pemrosesan real time. Pemrosesan real time juga dikenal sebagai pemrosesan waktu nyata, adalah suatu pendekatan dalam komputerisasi di mana data diproses
segera setelah diterima atau dihasilkan, tanpa adanya penundaan yang berarti. Hal ini memungkinkan sistem untuk memberikan respon atau tindakan dalam waktu yang singkat. Seringkali dalam hitungan milidetik atau mikrodetik. Beberapa contoh aplikasi pemrosesan real time termasuk sistem kendali industri, jaringan komunikasi, pemrosesan sinyal, dan banyak aplikasi lainnya di mana keterlambatan dalam pemrosesan data dapat memiliki konsekuensi serius. Pemrosesan real time biasanya membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk menjaga kinerja dalam waktu yang sangat singkat, seringkali melibatkan algoritma yang dirancang khusus untuk menangani data dengan efisien dan cepat, maksud saya. Ini memiliki banyak aplikasi dalam industri, teknologi, dan sektor lain yang membutuhkan respon cepat terhadap perubahan dalam data atau lingkungan. Ya, kita sudah sampai di bagian akhir, yaitu kesimpulan. Manfaat pengolahan kata: memperbaiki efisiensi dan kualitas layanan dalam sistem informasi. Dari penjelasan saya tadi di atas, terdapat banyak poin-poin penting, seperti memahami teks, komunikasi yang menjadi lebih efektif, analisa informasi, statika, atau pembelajaran. Dan seperti contohnya pekerjaan, itu seperti layanan menjadi lebih efektif bagi kehidupan kita. Banyak sekali sangat manfaatnya. Lanjut selanjutnya, peran penting yang dapat kita simpulkan dari presentasi saya ini, dapat mempercepat perkembangan teknologi sistem informasi. Dengan hal ini, bila kita terus kembangkan, ini akan membantu teknologi di masa depan. Dengan ini saya akhiri presentasi saya. Kalau ada kesalahan kata atau apa, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian, terima kasih.